Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Sekali lagi sobat semua, karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala. Insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Terima kasih. Bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya. Dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya ini pendukung Prabowo Gibran ya. Dari Pilpres, saya adalah pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ini terjadi, jujur saya kecewa dengan pemerintahan ini. Ini contoh buruk, ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termol. Sakit hati ya. Roy Suryo dan Dr. Tiva ditahan sakit hati ya. Bos koreng di mana tuh kabar bos koreng? Punya bos korengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Dr. Tiva dan Roy Suryo dibebaskan dan tidak ditahan ya atas pelimpahan dari pihak kepolisian ke kejaksaan, ini membuat Termul ya ngamuk-ngamuk ya sampai meminta supaya Roy Suryo dan Dr. Tiva ditahan lagi, dikembalikan ke kejaksaan ya, sampai Termul ini ingin menyurati Presiden Prabowo. Memang kalau kita lihat Termul ini suka banget ya mengintervensi lembaga hukum, institusi hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Padahal menurut Henry Subiakto, sudah saya jelaskan beberapa kali bahwa siapapun yang ditersangkakan maupun didakwa delik pencemaran nama baik, itu normanya tidak memungkinkan untuk ditahan. Norma pasal KUHP 310 dan 311 maupun pasal 27A Undang-Undang ITE maupun KUHP baru terkait delik fitnah secara objektif dalam aturan KUHP tidak bisa ditahan. Namun dampaknya polisi kemarin mengikuti permintaan dan tekanan dari pemesan hingga mengabaikan KUHP. Untungnya pihak kejaksaan tidak ikut-ikutan pihak penyidik atau kepolisian. Kejaksaan punya pertimbangan hukum lain secara cerdas. Persoalannya kenapa ada perbedaan dalam menafsir pasal-pasal yang dikenakan pada kasus ini. Jadi menurut pengamat hukum yaitu Profesor Henry Subiakto ya, sepertinya pihak kepolisian kemarin menangkap Roy Suryo dan Dr. Tiva atas permintaan dan tekanan atau ada pesanan ya, sehingga kejaksaan kenapa melepaskan Roy Suryo karena mereka tidak mau ikut-ikutan goblok ya. Jadi menurut Profesor Henry ya, pihak kejaksaan lebih cerdas dalam melihat KUHP. Setelah ini bola sudah ada di kejaksaan, tinggal kita lihat dan awasi pakai pasal apa JPU mendakwa dan menuntut Dr. Tiva dan Roy. Apakah tetap dituntut melanggar kasus fitnah dan pencemaran nama baik atau jadi kasus terkait computer crime, yaitu didakwa dan dituntut mengubah informasi elektronik dan perbuatan manipulasi informasi elektronik seolah-olah asli. Kita ingatkan, kali ini para jaksa diawasi oleh para ahli hukum di seluruh Indonesia. Kalau Jumat kemarin polisi sudah melakukan kesalahan fatal, semoga jaksa dan hakim di depan tidak lagi melakukan kesalahan yang serupa. Jadi ahli hukum seperti Profesor Henry Subiakto ya sudah mengingatkan jangan sampai kejaksaan ikut-ikutan seperti pihak kepolisian dalam mengambil keputusan ya. Jadi ini akan terus dipantau dan diawasi oleh ahli hukum. Bagaimana nanti ya pihak kejaksaan dalam mendakwa Dr. Tiva dan Roy Suryo. Jadi kan tentunya di sini ada sesuatu yang menurut saya ini pendukung Prabowo Gibran ya. Dari Pilpres, saya adalah pendukung Prabowo Gibran. Jadi kalau ini terjadi, jujur saya kecewa dengan pemerintahan ini. Terima kasih. Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah
Bapak juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Alhamdulillah teman-teman semuanya, perjuangan kita mencapai hasil. Hari ini baru banget 10 menit yang lalu Roy Suryo ditangguhkan penahanannya. Ini adalah pertanda baik, dan buat para termul, nangis-nangis saja ya. Maka serangan kita kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya, mari kita terus perjuangkan. Ini adalah awal kejatuhan Jokowi. Artinya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melihat bahwa ada indikasi-indikasi yang sangat kuat bahwa Roy Suryo memang nantinya sepertinya akan memenangkan kasus ini. Kita simak video pernyataan dari Bang Roy Suryo. Dan buat teman-teman semuanya, mari kita terus berjuang bersama-sama. Termul kita sikat habis. Termul adalah penghancur bangsa dan negara ini. Termul adalah pengadu domba negeri ini. Kita akan semakin semangat untuk berjuang seperti yang saya katakan. Penahanan Roy Suryo kemarin itu bukan akhir dari perjuangan, justru awal dari perjuangan, dan terbukti apa yang saya katakan hari ini. Kita akan terus berjuang. Semoga kasus ini benar-benar sampai ke pengadilan, dan ketika Roy Suryo tidak ditahan dengan Dr. Tifa, maka kita akan semakin membuktikan, kita akan semakin punya kekuatan. Kita beradu data, beradu bukti, beradu argumen nanti di pengadilan. Termul, salam kehancuran buat lo. Tembok ratapan Solo goyang guys, karena Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan oleh kejaksaan. Dan pada hari ini tanggal 22 Juni 2026 akhirnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dipulangkan. Maka Termul dan temannya memutar otak bagaimana caranya untuk mempertahankan tembok agar tetap bisa berdiri kokoh. Tapi sayang, tembok sudah mulai terkikis dan saya menduga tidak lama lagi akan segera roboh. Gimana menurut teman-teman? Ya, Termul kecewa dong ya. Kok Roy Suryo sama Dr. Tifa malah dibebasin sih, gimana ini ya? Meriang-meriang deh, tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Saya secara pribadi, Roy Suryo Notoprojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifa Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala
dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Kan sudah dibilang ya, mereka itu ikhlas di penjara asal Jokowi nunjukin ijazah aslinya ya. Pokoknya kalian ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, kalian itu memang the real ya, pejuang tangguh. Allahu Akbar. Ngomong-ngomong, Roy Suryo CS kok nggak jadi ditahan katanya. Baru-baru ini saya dengar Roy Suryo CS nggak jadi ditahan. Kenapa itu, Mul? Padahal Termul menggebu-gebu ya, ingin segera mereka dipenjarakan. Tapi kenapa nggak jadi ya? Kenapa itu, Mul? Kurang dalil kali. Opini kalian selalu kalah dalam perdebatan. Itu kali masalahnya. Mengatasnamakan Peradi. Padahal Peradi itu kan seluruh Indonesia. Kalau saya sebagai advokat, jujur saya akan tidak terima nama-nama organisasi besar Peradi, organisasi advokat, himpunan advokat seluruh Indonesia, ya kan, digunakan untuk membela ijazah palsu. Kalau saya pengacara, jujur saya marah itu, Mul. Nah, sekarang kan Roy Suryo CS nggak jadi ditersangkakan, nggak jadi ditahan. Kira-kira kenapa itu, Mul? Padahal Termul menggebu-gebu ya, ingin segera mereka penjarakan. Setelah menerima pelimpahan berkas tahap 2 dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibebaskan alias tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini menunjukkan bahwa kepolisian daerah atau Polda Metro Jaya melaksanakan penjemputan secara paksa terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ini dipaksakan sehingga dipertontonkan drama-drama yang mereka ciptakan seolah-olah ini adalah hal yang memang harus segera dipenjarakan. Kejanggalan-kejanggalannya mulai dari tidak ada surat panggilan, kemudian ditangkapnya secara paksa atau dijemputnya secara paksa. Padahal keduanya ini tidak lari kemana-mana, bahkan mereka adalah wajib lapor yang sering hadir di Polda Metro Jaya. Kenapa harus dipertontonkan drama penjemputan secara paksa, kemudian dibawa pemeriksaan ke rumah sakit Polri? Kemudian yang membuat kita lebih geli lagi, banyaknya dukungan dalam bentuk karangan bunga kepada Polda Metro Jaya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ini karangan bunga bisa dikirim oleh siapapun, terutama kelompok-kelompok atau antek-anteknya Jokowi yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa Polda Metro Jaya didukung oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Padahal ini hal yang pembodohan publik. Kita semua menggunakan akal sehat. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kepolisian secara institusi, karena mulai dari pimpinannya sampai petinggi-petingginya yang lain, masih dikendalikan oleh Jokowi. Saya kasihan sama perwira-perwira polisi yang sudah menegakkan aturan, menegakkan undang-undang sesuai dengan porsinya. Mereka ikut terbawa oleh rusaknya otak-otak pimpinan-pimpinannya. Semoga ini menjadi bahan evaluasi untuk kepolisian Republik Indonesia untuk memperbaiki diri, tidak merusak citranya hanya karena seorang Jokowi. Terima kasih Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang telah menunjukkan bagaimana menegakkan hukum secara profesional. Kejaksaan tidak menilai apa yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah hal yang pantas dihukum, sehingga mereka lebih memilih untuk melepaskan karena tidak ada dasar, tidak ada deliknya untuk menahan mereka. Selamat untuk saudara Roy Suryo dan Dr. Tifa, terus berjuang, suarakan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Salam waras, salam nasional sejati. Saya Rosan Buton, Panglima Sekretariat Ekstrim Matra Nusantara. Dari video saya kemarin yang
terkait dengan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ada yang komen lucu-lucu ya, yang minta ijazah saya, yang menyukurkan yang bahagia dengan penangkapan tersebut dan seterusnya. Salah satunya ini, saya malah sedih, hiburan debat ijazah Jokowi sudah mau selesai. Iya, kalau sudah masuk sidang itu memang nanti akan selesai. Kalau ijazahnya terbukti asli, siap-siap Roy Suryo dan Dr. Tifa di penjara. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ijazahnya tidak asli atau asli dari Pasar Pramuka, ya berarti siap-siap Jokowi di penjara. Jadi termulnya juga segeralah bertobat, nggak usah bersedih, ya nggak usah sedih ya. Dan alhamdulillahnya juga tidak usah nunggu 2050 ya. Ini komennya, saya yakin Roy Suryo orang baik, semoga bebas di tahun 2050. Nah ini kelihatan kalau termul, ini komennya termul ya. Termul alhamdulillah mul, ini tidak usah nunggu 2050, belum sampai 50 jam alhamdulillah sudah dibebaskan. Entah apapun pasalnya, saya tidak terlalu paham hukum, yang jelas sudah dibebaskan dan nanti siap-siap untuk sidang ya mul ya. Wong tinggal nunjukin ijazah aja kok. Kalau saya yang ditanya, ijazahmu mana Pak, jangan keluar-keluar aja, gampang mul, tinggal ditunjukin, oh ijazahku Universitas Surakarta, nama Gamal Haris, simpel kan, sarjana teknik. Lewong saya dari Universitas Surakarta saja bangga kok saya menunjukkan jasa saya. Mau minta transkripnya, tak tunjukin, nggak masalah ya, namanya sama Gamal Haris ya. Ini simpel, dan nunjukin gini aja kok. Nggak mau, apalagi kalau nanti saya mau dapat pekerjaan, woi ditawari karena saya teknik sipil, punya ijazah jelas, saya ditawari pekerjaan terkait ini, kan malah seneng saya. Ngapain saya malu? Bangga saya. Dan memang pekerjaan saya di bidang teknik sipil, kira-kira seperti itu ya mul ya. Alhamdulillah ini sudah bebas, nggak usah nunggu 2050. Dan semoga sebaliknya nanti kamu berdoa ya, moga-moga kalau ijazahnya ternyata tidak asli ya, alias asli dari Pasar Pramuka, Jokowi tidak sampai Jokowi kan orang baik ya nanti tidak sampai ditahan tahun 2050. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Suryo dari lubuk hati yang paling dalam. Saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh sekarang, dan ini adalah kemenangan rakyat, perjuangan kita semua. Tentu saya juga tidak habis lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya tercinta yang sudah menjamin saya, dan juga seluruh teman-teman yang membersama selama ini, terutama juga untuk para lawyer yang luar biasa perjuangannya membersamai kita semuanya. Dan tidak ada lupanya juga, saya haturkan terima kasih untuk para media, termasuk tentu saja media mainstream, infotainment, dan para YouTuber yang selama ini juga terus berjuang bersama kita. Antara lain tentu saja Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Ugraseno Tribrata, kemudian juga Salam Akal Waras Channel, kemudian Refli Harun Channel, Langkah Update, Sentana Podcast, Rujak Bebek ya, kemudian channel MM93, dan tentu saja sahabat saya AATI Garut yang juga terus memberikan semangat kepada kita semuanya. Dan perjuangan kita masih panjang. Kita tidak berhenti di sini. Karena meskipun ini kemenangan rakyat, tapi rakyat perlu terus dibersamai dan terus diperjuangkan untuk membela yang namanya kebenaran dan kejujuran. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi saya juga mengaturkan terima kasih ya kepada pucuk pimpinan negeri Indonesia, ya Bapak Presiden Prabowo Subianto, aparat yang tergabung di Kejaksaan, ya mulai Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan tentu saja juga aparat kepolisian yang sudah memberikan semangat, meskipun juga tentu ada beberapa drama-drama di dalamnya. Wajar, itu semua adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya, dan jangan lupa kita terus berjuang dan kita terus semangat demi rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik.
Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa keadilan tidak mati di negara kita. Insya Allah ya, sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Silakan Mas Roy. At last but not least, saya juga ingin sampaikan, karena tadi Pak Presiden sudah, juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjamin, Masya Allah, dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus sudah, kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka! Merdeka! Oke, ya. Oke. Kenapa? Bahwa ijazah S3 UNJ saya palsu. Ya, itu orang itu bodoh, nggak bisa baca aturan. Ada aturan untuk tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Tapi dia sudah mengglorifikasi. Ya, jadi sekali lagi, ya siap, Pak Remli, luar biasa. Bang Remli, Bang dibawa di apa? Oh ya, semua yang jahat akan ada tanggung jawabnya. Saya sudah menerima konsekuensi dari ketika dilaporkan dan terus kami jalani sampai dengan akhirnya kami siap untuk di persidangan. Kami berterima kasih, kejaksaan sudah menyiapkan sebaik-baiknya, dan juga kepolisian yang menyiapkan tempat terbaik untuk kami beristirahat selama 3 hari 2 malam. Karangan bunganya sudah diambilin lagi. Oh iya, benar. Karangan bunga tolong dicek. Jangan-jangan pembuat bunga papan sudah dibayar belum? Itu ngirim karangan bunga. Ya ada, saya udah baca. Terima kasih. Tetapi hari ini udah nggak ada. Tadi kan semua udah. Udah. Tapi saya selamat juga. Kejaksaan tidak jadi dibakar gedungnya. Hanya dibatalkan. Ada yang ngancam-ngancam. Ada yang mau copot Aspidum. Copot Kajati. Ngaco. Ya itu mereka. Dan satu lagi Mas Roy. Tadi saya sama Andi Azwan. Ya. Andi Azwan. Dia Aswan. Dia baik. Hari ini kita membandingkan dengan kasusnya Sylvester Matutina. Ya. Kalau Anda gentleman, Anda serahkan dong Sylvester ke kejaksaan. Itu baru benar. Ya. Saya pejuang-pejuang ini mau ditahan. Saya tidak pernah absen 1 hari pun, 1 jam pun kalau waktu itu ada wajib lapor. Saya menghadapi semuanya dengan tegar, tidak pernah lari dari tanggung jawab. Ya gitu, karena apa? Apalagi disepakati oleh mama yang luar biasa bersama keluarganya, ya luar biasa. Dan ada juga, ya keluarganya penting karena keluarga itu ada satu mama yang kita doakan semoga bayinya sehat. Iya. Langkah upati. Oke ya. Kita menerima. Saya tidak kemana. Kita hormati kejaksaan yang sudah. Ini punya siapa? Oke. Ini punya siapa? Oh iya, Masian. Lumayan ya. Mangadi. Bang Jack gimana Bang Jack? Aku khusus sama Bang Jack. Salam Hotman Paris. Beredar di medsos bahwa Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo CS. Bravo Jaksa Agung, hebat Jaksa Agung. Jangan-jangan karena saran dari Hotman Paris 2 hari lalu, berdasarkan arif kebijaksanaan di postingan saya sebelumnya menyarankan agar Roy Suryo CS jangan ditahan, melihat
situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini terjadi guncangan di mana-mana, jangan ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saran saya waktu itu, yang penting proses hukumnya jalan terus. Boleh kalau bisa jadi tahanan rumah atau tahanan kota, yang penting proses hukumnya jalan terus. Tapi waktu itu saya sarankan jangan dipenjara dulu, ya. Itu adalah saran saya yang murni, tidak memihak Jokowi, tidak memihak Roy Suryo, tapi saya salah satu pengamat, walaupun bukan politikus. Saya ngerti keadaan masyarakat sekarang ini, saya ngerti keadaan Bapak Presiden Prabowo yang dulu 25 tahun minta nasihat hukum dari saya. Jadi murni saran saya itu tidak memihak siapapun, murni arif kebijaksanaan. Yang penting proses hukumnya saling membuktikan, itu baru jago. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Kajati DKI dan juga Kajari Jakarta Selatan yang secara arif bijaksana tidak menahan Roy Suryo. Ya, saya mengupdate pertama adalah terkait dengan peristiwa pidana apa yang sesungguhnya terjadi, ya, dan laporan siapa yang diterima. Yang pertama adalah saya mengkonfirmasi langsung dari jaksa penuntut umum, pasal yang menjadi dakwaan nantinya dalam proses persidangan pertama adalah pasal 310 yang berubah menjadi pasal 433 terkait dengan pencemaran. Kemudian yang kedua pasal fitnah, pasal 43311 yang berubah menjadi pasal 434, ancaman pidananya 6 bulan dan 2 tahun. Kemudian ternyata ada beberapa laporan dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan kemudian Lecumanan dari Pradi Bersatu, itu sama sekali ternyata tidak terbukti nantinya karena laporan-laporan tersebut ternyata tidak diterima oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan apa? Berdasarkan P19. Jadi jaksa menggugurkan 3 laporan LP, yaitu dari Samuel Sweken, Andi Kurniawan, dan Lecumanan. Ya, 3 orang. Tentu ada konsekuensi hukumnya ke depan, ya. Tapi kami tidak akan menyebut apa konsekuensi hukumnya ke depan. Yang kedua adalah dimasukkannya pasal 32 dan pasal 35. Jadi dalam perkara ini yang menjadi pasal dakwaan nantinya dalam proses persidangan itu adalah LP dari Pak Joko Widodo. LP lain digugurkan oleh jaksa penuntut umum, ya, berdasarkan P19. Jadi selama ini yang bikin gaduh itu dari kelompok-kelompok relawan dari Pradi Bersatu, mereka mendalilkan ada ujaran kebencian, ada penghasutan terkait dengan objek ijazah. Ternyata setelah diperiksa berkas perkaranya oleh jaksa penuntut umum, clear 100% bahwa laporan-laporan tersebut tidak berdasar secara hukum, maka digugurkan dalam surat dakwaan. Alhamdulillah. Ya. Hal yang kedua, dalam proses penyerahan tersangka tadi, ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum kepada para tersangka yang kami sebut adalah para pejuang, yaitu apa? Pertanyaan terkait dengan tawaran untuk dilakukan restoratif justice atau berdamai dengan pelapor Pak Joko Widodo. Kemudian juga ada tawaran juga untuk plea bergening atau pengakuan bersalah dari kedua tersangka. Alhamdulillah tadi kepada seluruh rakyat Indonesia yang selama ini menunggu kepastian terkait dengan polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Roy dan Bu Tifa secara tegas di hadapan jaksa penuntut umum menyatakan tidak akan berdamai dengan Pak Jokowi. Allahu Akbar. Artinya menolak. Menolak. Mas Roy dan Bu Tifa merasa tidak pernah bersalah dalam peristiwa pidana ini karena yang mereka lakukan adalah meneliti objek ijazah yang diragukan, yang selama bertahun-tahun menjadi polemik. Tidak pernah ada kepastian hukum, tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini asli. Tetapi lagi-lagi harus ada 2 warga negara yang dikirim ke penjara setelah Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi ijazah ini, rekan-rekan media, seluruh rakyat Indonesia kembali menelan korban, kembali mengirimkan orang ke penjara, padahal yang dituntut adalah hal yang sederhana.
Pak Jokowi dengan sikap negarawan, dengan jiwa besar, tunjukkan saja ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak perlu membawa perkara ini kepada proses peradilan. Karena dengan membawa ini kepada proses peradilan, maka ada niat dari Pak Joko Widodo untuk memenjarakan warga negaranya dengan sikap yang tidak negarawan. Ya, jadi itu Bang Aka. Kemudian yang ketiga terkait dengan kelanjutan penahanan. Kami secara resmi dari tim kuasa hukum telah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua hal. Yang pertama adalah penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni 2026 beberapa hari yang lalu, yang dilanjutkan dengan penahanan, itu ternyata tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur di dalam KUHP kita. Ada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangannya. Yang pertama, dari sisi kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana. Mereka ini bukan pelaku tindak pidana organized crime, white collar crime, transnational organized crime, atau juga kejahatan yang mengancam keamanan negara, keselamatan bangsa, atau juga mengancam sumber daya alam Indonesia. Ini hanyalah pencemaran nama baik dan fitnah yang diseludupkan dengan pasal 32 dan pasal 35. Coba Kekuatan real politik yang ada di Indonesia cuma satu yang ada, Jokowi dengan geng Solonya. Prabowo enggak, Mega enggak. Nah, Abi Turen ini kan juga belum tentu bisa jalan. Dia kan juga butuh duit untuk menggerakkan. Sekarang yang pegang logistik siapa? Makanya suka nggak suka, Anda boleh aja maki-maki. Kekuatan real politik yang ada di Indonesia cuma satu yang ada, Jokowi dengan geng Solonya. Prabowo enggak, Mega enggak. Kenapa Jokowi lebih real? Dia punya duit cash. Yang Vitor bilang banker, kuncinya duit cash, hard cash. Sehingga dengan pendekatan bansos, pendekatan apa orang datang kemudian dikasih duit, kan menarik. Christine Hakim tiba-tiba muncul di situ. Nah, persoalan dia dapat hard cashnya berapa, aku nggak ngerti. Tapi pasti ada kaitan bahwa Jokowi sangat berkuasa karena dia pegang hard cash. Selain polisi yang udah dipegang sama dia.